Al-Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menukil sebuah hadis. Beliau mengatakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang untuk akhirat. Orang yang banyak bercocok tanam tatkala dia hidup dunia, dia menanam salat, menanam puasa, menanam zikir, menanam Al-Quran, dia menanam sedekah, dia menanam dengan umrah, dia menanam dengan haji, dia menanam dengan cara membantu anak yatim, maka dia kelak akan panen di akhirat. Tapi sebaliknya, orang-orang yang menjadikan hidupnya hanya untuk kebahagiaan dunia belaka. Kata Imam Ghazali, al-mal wal jah, tertipu dengan al-mal, dengan harta, termasuk dengan wanita, wal jah, dan kekuasaan, maka orang tersebut sudah lupa terhadap tujuan akhiratnya. Dan Allah menegaskan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Orang yang tatkala kelak nanti ketika melintas di Shiratal Mustaqim kemudian dia tergelincir masuk neraka, maka orang itu akan merugi. Tapi orang yang bisa sampai ke surga, dia adalah orang-orang yang beruntung. Kehidupan dalam dunia ini adalah fata morgana, adalah tipu daya. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW, ad-dunya darun liman la daralah. Dunia adalah rumah bagi orang yang tak punya rumah. Wa malun liman la amalalah. Dan harta bagi seorang yang tidak punya harta. Rumahnya orang mukmin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah ciptakan Nabi Allah Adam di surga, nanti anak cucunya akan dikembalikan ke surga kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hartanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bukan harta yang banyak, bukan rumah yang bagus, bukan mobil yang bagus, bukan emas, bukan dolar, bukan perhiasan-perhiasan, kenikmatan dunia, bukan. Tapi hartanya adalah pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam beribadah kita harus punya tujuan. Tujuan bagi orang-orang syariat adalah sebagai kita mendapatkan pahala dan kita dimasukkan ke surga. Tapi orang-orang yang sudah diberikan nikmat kecintaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, asyauq, cinta yang sangat kuat, maka orang tersebut tujuannya bukan lagi tentang surga atau neraka, tapi bagaimana dia menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadahnya bukan hanya untuk menggapai surga atau neraka atau menggapai kenikmatannya, tidak, tapi agar dia bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang beribadah tapi tujuan ibadahnya hanya dunia. Ada orang semangat sholat qiyamul lail tapi yang dipinta dunia. Ada orang yang semangat sholat duha tapi yang dipinta dunia. Ada yang orang beribadah tujuannya masih dunia. Yang kedua, ada orang yang beribadah tujuannya akhirat, cuman surga dan neraka. Dia takut disiksa di neraka dan ingin dimasukkan ke surga. Tapi ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia beribadah hanya semata-mata ingin menggapai ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam sebuah doa, Ilahi anta maksudi, ya Allah hanya engkau yang ku tuju. Wa ridhaka matlubi, dan ridhamu ya Allah yang ku harapkan. A'tini, berikanlah kepadaku ya Allah, mahabbataka, kecintaan kepada engkau ya Allah. Wa ma'rifataka, dan pengetahuan tentang engkau ya Allah. Dunia hanyalah sesaat, maka orang-orang yang saleh yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya mengharapkan dunia saja, maka dunia cukup baginya. Dia masuk ke surga, tapi ada orang yang tatkala masuk ke surga dia menyesal. Kenapa? Kenapa aku dulu ibadahnya biasa-biasa saja, sholatnya biasa-biasa saja, puasanya biasa-biasa saja, sedekahnya biasa-biasa saja.
sehingga masuk ke surga pun dia menyesal. Kalau ada seseorang yang masuk ke istana, dia orang biasa, tujuannya ya paling cuma foto-foto, lihat-lihat di istana. Kalau seandainya maaf-maaf, yang masuk istana itu hanya seekor tikus, dia kalau masuk cuma cari makanan, pergi ke dapur, ke tempat-tempat sampah, di istana. Tapi beda tujuannya. Tapi orang-orang yang punya jabatan, dia datang ke istana presiden, dia pengen bertemu dengan presiden. Itulah orang-orang mukmin. Ada orang yang masuk hanya sekedar masuk surga. Atau dia hanya pengen kemewahan di surga. Tapi hakikatnya seorang mukmin yang punya asyauq, kecintaan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk ke surga tujuannya hanya dua. Yang pertama, dia bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.